Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailur Rahmania dari kelas 2 D3 ITA NRP 21031211011. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah basis data lanjut, yaitu teori dari pertemuan 11 atau minggu 11. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami konsep World Wide Web, di sini salah nulis, dan HTML pada database berbasis web. Kemudian yang kedua adalah memahami arsitektur pada database web. Yang ketiga memahami XML. Yang terakhir memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. Kemudian World Wide Web. Nah, di sini web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasikan dengan Universal Resource Locator, atau kita biasa familiar dengan istilah URL. Contohnya sini ada URL dari kampus, http www.epis.its.edu/database/index. URL di atas ini mengidentifikasi suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database pada mesin www.epis.its.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format hypertext markup language atau biasa kita kenal dengan sebutan HTML, dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasikan melalui URL-nya. Nah, kita beralih ke HTML. Apa sih HTML itu? HTML itu Hypertext Markup Language. Itu merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tag. Biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Basis data dan web. Nah, di sini halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Kemudian web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Ketiga, program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Dan yang terakhir adalah protokol lain selain CGI adalah ISAPI atau Microsoft Internet Server API atau NSAP. Jadi Netscape Server API. Nah, di sini arsitektur application server dan server side Java. Fungsi dari application server sendiri itu adalah mengendalikan thread atau proses preview untuk performansi. Kemudian tempat koneksi basis data dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Selanjutnya integrasi antara sumber data yang heterogen. Lalu manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, dan yang terakhir adalah manajemen session. Nah, sedangkan pemrosesan pada si server itu dapat menggunakan Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Kemudian ada Java Beans, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Kemudian Java Server Page dan Active Server Page itu kode yang berada di dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Dan XML, Extensible HTML, itu merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML ini merupakan penggabungan antara HTML dan HTML, di mana kekuatan HTML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTDs. Nah, XML DTDs
Di sini sebuah dokumen type declaration atau kita kenal dengan istilah DTD adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entiti yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika menggunakan DTD-an dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Lalu spesifikasi domain pada DTD. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTD yang memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTD yang mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan mathematical markup language atau MathML. Kemudian query data XML. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dengan XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data yang dengan struktural parsial. Semua model data yang untuk data semi terstruktur ini menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model, jadi OM. Nah, untuk latihan soal, definisikan arti dan gambarkan penggunaan dari HTML, URL, CGI, pemrosesan server side, dan Java Servlet. Nah, untuk HTML, Hypertext Markup Language, atau kita sebut dengan HTML tadi, merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tag. Terdiri dari start, tag, and tag. Nah, untuk pengimplementasiannya sudah cukup familiar ya untuk HTML, terutama untuk web dan HTML ini dia berbasis web. Kemudian URL ini merupakan sebuah alamat untuk mengidentifikasikan sebuah lokasi file untuk diakses. Jadi misal kita yang sangat familiar ini misalnya www.google.com atau URL kampus sendiri www.epis.edu, atau kalau sekarang kita sudah beralih URL atau nama domainnya kita ganti menjadi www.pens.ac.id. Untuk CGI, yaitu suatu standar yang menghubungkan berbagai program aplikasi ke halaman web. Kemudian pemrosesan server side merupakan proses yang ada pada sisi server. Sebagai contoh, jika yang digunakan adalah server side Java, maka proses yang digunakan adalah Java Servlet, Java Beans, Java Server Page, dan Active Server Page. Kemudian untuk Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik atau well defined. Ya, soal yang kedua, apakah CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? Jawabannya, suatu standar untuk menghubungkan berbagai program aplikasi ke halaman web. Yang nomor 3, apa perbedaan antara web server dan application server? Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser, sedangkan application server kita langsung ke soal keempat. Bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Dokumen XML akan dibentuk dengan baik jika meliputi elemen berikut, yaitu blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag dimulai yaitu dengan start tag dan diakhiri dengan end tag. Harus secara tepat berulang. Nah, misalnya pada toko buku diasumsikan pelanggan jika ingin mencari buku berdasarkan judul buku, buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Jadi ini beberapa script source code-nya tag HTML yang sudah dibuat.
Ini hasilnya. Nah, untuk soal yang keenam, diketahui katalog Equest komputer mail order itu sudah ada di PDF-nya, dijawabnya seperti nih. Soalnya ini cukup panjang, bisa dibaca. Nah, ini skripnya. Nah, ini hasil outputnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.